Oke, kita mulai untuk pertemuan kita hari ini. Kita awali dengan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan siang hari ini Engkau berkat kami. Kami belajar firman-Mu melalui komsel sederhana yang kami adakan secara online, secara Zoom. Si Tuhan, berkati semua saluran yang tersedia, sarana yang digunakan untuk aman dan tidak ada kendala dalam jaringan dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai eh, ini, mengenai satu pembelajaran yaitu rencana Tuhan atas hidup kita. Kelihatan ya yang saya share ini ya? Kelihatan Niko ya? Kebaca? Kelihatan, Pak. Oke. Nelva kan aku nggak kelihatan gambarnya. Oke, untuk memulainya kita membaca dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, minta tolong dibaca oleh Niko. Boleh baca dari yang saya tuliskan di sini atau dari Alkitabnya supaya bisa terbaca. Sebentar ya, Pak. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, firman Tuhan menuliskan mengenai rancangan. Rancangan itu sama saja dengan rencana atau perkiraan. Nah, apa yang dimaksud dengan rencana? Kita akan belajar mengenai rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan atas hidup kita yaitu segala sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk hidup kita di masa depan. Jadi, rancangan Tuhan atau rencana Tuhan itu merupakan segala sesuatu yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan buat untuk hidup kita di masa depan. Di sini saya tuliskan bahwa setiap kita ketika akan berbuat sesuatu tentu punya rencana, tentu punya persiapan. Bisa jadi itu rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek itu misalkan eh, ketika mau berangkat ke sekolah, ada yang harus dipersiapkan bukunya, ada yang harus tugas yang dikerjakan atau perlengkapan yang harus dibawa untuk besok dan sebagainya. Itu adalah rencana jangka pendek. Mulai dari harus pakai baju apa, terus juga seragamnya yang warna apa, dan sebagainya. Itu adalah rencana jangka pendek. Dan kalau rencana jangka panjang, misalnya nanti lulus mau kuliah atau bekerja atau sebagai apa dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang sudah merencanakan dari sekarang. Saya kepingin jadi sesuatu, jadi apa. Nah, itu adalah rencana jangka panjang. Jadi orang itu selalu punya rencana, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hidup ini kita selalu merencanakan sesuatu. Mengapa? Supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan. Orang ketika berbuat sesuatu harus punya rencana. Kalau tidak punya rencana, dia akan mengalami kegagalan. Misalkan Niko dan Elva ketika bersekolah, ketika mau berangkat, ya itu tadi, tentu punya rencana. Besok Senin saya harus pakai baju yang warna ini. Misalkan putih dan celananya atau bawahannya abu-abu. Itu kan rencana. Coba kalau nggak punya rencana, di sembarangan nanti yang dipakai. Tentu akan mengalami kegagalan. Buku yang dibawa pun sesuai dengan jadwal hari Senin. Itu semua sudah dipersiapkan. Itu kita punya rencana.
Demikian juga Tuhan punya rencana atas hidup kita, punya rancangan atas hidup kita. Dia mempersiapkan segala yang terbaik bagi kita. Kita belajar beberapa kebenarannya, yaitu bahwa yang pertama, rancangan Tuhan itu pasti indah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia memberikan pada kita rancangan yang penuh damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera yaitu rancangan atas hidup kita yang memberikan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan. Seperti tadi kita baca bahwa Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada kita. Rancangan damai sejahtera. Dia menyiapkan bagi kita kehidupan yang aman, yang tenang, yang aman, yang nyaman, yang baik. Seorang bapak pasti menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Firman Tuhan bisa dibaca dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Nelva mana? Bisa bantu baca, Nelva? Bisa, Pak. Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, di sini digambarkan bahwa Bapak kita yang di dunia, orang tua kalian pun tahu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. Bahkan kalau seandainya seorang bapak itu profesinya jelek, profesinya buruk, profesinya tidak layak. Misalkan ada seorang orang yang profesinya sebagai pencuri sekalipun, sebagai seorang yang pokoknya perbuatannya kriminal. Dia tentu akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Tidak mungkin bapaknya itu jahat, profesinya jelek, profesinya tidak layak, anaknya minta makanan tidak dikasih. Tentu dia tetap memberi yang terbaik bagi anak. Boleh dia berbuat jahat pada orang lain, tapi untuk anaknya dia memberi yang terbaik. Apalagi Bapa kita di sorga, dia yang paling tahu atas hidup kita, dia yang paling baik bagi kita. Dia akan menyediakan yang terbaik bagi kita anak-anak. Jadi kebenaran yang pertama, selalu tanamkan bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita itu pasti indah. Rancangannya penuh damai sejahtera. Rancangannya itu penuh dengan ketenangan, hal yang baik, hal yang indah. Yang pertama bahwa Tuhan merencanakan hal yang indah atas hidup Nerva dan atas hidup Niko. Selalu tanamkan bahwa rancangan Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang indah dan rancangan yang istimewa. Kemudian yang kedua, kita juga perlu memahami bahwa Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk. Sekalipun kondisi kita saat ini mengalami hal yang kurang menyenangkan, yang tidak enak atau mengecewakan. Kelihatannya yang Niko dan Nerva alami mungkin tidak seperti orang-orang lain, tidak sebaik yang lain. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Ada ayat yang terkenal bahwa dalam segala situasi yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja di dalam. Nah, tolong Niko dibacakan di Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Bentar, Pak. Ini ayat yang tentunya sudah tidak asing. Roma berapa, Pak? Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, bahwa dalam segala situasi yang kita hadapi, Tuhan itu Tuhan turut bekerja di dalam. Artinya apa? Ada hal yang mungkin dihadapi kelihatannya tidak baik, kelihatannya buruk, kelihatannya mengecewakan. Tapi Tuhan bekerja di balik itu semua.
ada hal indah dan istimewa yang bisa jadi masih tersembunyi, belum kita pahami, dan kita masih belum mengerti saat ini. Mengapa saya mengalami hal seperti ini? Mengapa situasi hidup saya seperti ini? Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang ada hal tersembunyi yang sampai saat ini kita belum mengerti. Ada hal indah yang Tuhan persiapkan bagi kita yang kita mungkin belum paham untuk ukuran hari ini. Ada banyak hal yang kita tidak bisa memahami hari ini, tapi ternyata Tuhan itu punya rencana yang ya. Di sini saya juga menyampaikan mengapa bisa jadi ada orang mengalami kecelakaan dan mati secara tragis. Apakah Tuhan merancangkan hal yang buruk atas orang itu? Mungkin kalian pernah melihat berita ada orang kecelakaan di jalan tol atau di mana sampai mati. Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk. Bisa jadi karena kesalahan manusia itu sendiri, bisa jadi karena perbuatan orang lain, atau sesuatu yang kita tidak duga terjadi. Contohnya, kalau seorang meninggal dalam kecelakaan, bukan berarti Tuhan merancangkan orang ini celaka, nanti mati di jalan, tidak. Tapi kalau keteledoran sendiri, melanggar lalu lintas, maka kecelakaan. Misalkan saja kalian naik motor, nggak pakai helm, terus atau menyerobot lalu lintas, merah diterjang saja, kemudian kecelakaan. Masa Tuhan yang merancangkan? Kan kita sendiri yang terlibat. Eh, ada juga orang, kalau kalian ikuti berita, karena dendam kepada orang lain, maka seseorang dibunuh dengan cara yang sadis, dimutilasi bahkan. Apakah Tuhan merancangkan hal yang buruk bagi orang itu yang mati tersebut? Tidak, tapi ada orang lain yang. Ketika ada COVID, seorang yang kita anggap baik pun bisa meninggal tanpa diduga. Jadi ada situasi yang tidak bisa kita duga, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan buruk dalam kehidupan kita. Contohnya, orang tua kalian menyediakan kebutuhan untuk kalian sekolah, disediakan kebutuhan buku, buku tulis, seragam, dan sebagainya. Semua disediakan. Bukankah orang tua kalian merancangkan hal yang baik? Orang tua kalian tidak merancangkan hal yang buruk. Tapi kalau Niko dan Elva tidak belajar misalkan, males-malesan, kemudian tidak naik kelas, apakah orang tuanya yang salah? Tentu tidak. Tapi kalian sendiri atau kita sendiri sebagai anak ya bertindak semaunya sendiri. Apakah orang tuanya bisa mencegah? Ya semua kembali pada keputusan kalian sendiri. Saya membayangkan Tuhan itu seperti seorang pelatih sepak bola. Tuhan berdiri di tepi lapangan. Dia memberikan instruksi untuk pemain-pemain sepak bola. Seperti pelatih sepak bola kan kalau di tepi lapangan, dia ngasih instruksi. Tapi yang bermain siapa? Ya pemainnya. Pelatihnya cuma di tepi lapangan. Apakah boleh pelatihnya ini terus masuk ke lapangan, ikut bermain bola? Tidak boleh. Kalau kita semau sendiri, tentu akan terjadi pelanggaran, bahkan kalah. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan tidak merancangkan hal. Dia memberikan kepada kita masukan-masukan. Dia memberikan kepada kita firman Tuhan. Dia memberikan tuntunan seperti pelatih dari tepi lapangan. Tapi yang menjalankan kita sendiri. Makanya setiap hari tetap saya sampaikan untuk baca firman Tuhan. Karena itu adalah instruksi Tuhan bagi kita. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Kalau kita nggak mengerjakan, ya kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Di itu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu. Seorang pelatih sepak bola tidak pernah merancangkan hal. Kalau kalah, kesalahannya siapa? Ya tentu ada di faktor pemainnya. Mungkin di bagian belakang kurang kuat atau kipernya tidak bisa menangkap bola dengan baik. Kemudian kebenaran yang ketiga, yang pertama itu bahwa rancangan Tuhan itu pasti indah, itu kita tanamkan selalu dalam. Yang kedua, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang semua kita yang menentukan, yang kita yang menjalani. Kehidupan ini kita yang menentukan. Memang Tuhan yang membuat rencana ya rancangan, tapi yang menjalankan kan kita. Contohnya ya, ada banyak kasus anak-anak muda pacaran kemudian hamil dan sebagainya. Masa yang salah Tuhan? Masa Tuhan menentukan bahwa anak ini hamil di luar nikah? Kan tidak. Semua yang menjalani kita. Semua ada
diatur dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dituliskan jangan pasangannya tidak seiman. Nekat berpacaran dengan yang tidak seiman. Terus masa Tuhan yang merencanakan atas kehidupan? Tidak. Tapi sekalipun ada hal yang buruk terjadi, Tuhan tetap punya maksud yang baik di dalam. Mungkin untuk membalik, negur kembali, mengingatkan atau untuk kembali. Kemudian kebenaran ketiga yang bisa kita pelajari bahwa ada proses yang Tuhan kerjakan dalam ayatnya ada di Pengkhotbah 3 ayat 11, minta tolong Nelva. Ini juga ayat yang terkenal sekali. Khotbah pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. ya, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Sekalipun rancangan Tuhan itu indah atas hidup kita, namun ada proses hidup yang kita alami. Proses ini yang menjadikan kita kuat secara iman. Proses dari Tuhan itu yang membuat kita tahan banting dan selalu mengandalkan. Proses hidup ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan ketahanan untuk menghadapi berbagai tantangan. Misalkan yang dihadapi oleh Niko dan Elva menghadapi proses ketika sebelum masuk ke sekolah yang sekarang, proses dalam menjalani eh, pendidikan yang sekarang, tidak mudah untuk keuangannya, tidak mudah untuk menjalani tugas demi tugas. Itu adalah proses. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Sampai satu kali kalian ketika lulus dari SMA yang sekarang, kalian akan melihat bahwa ternyata Tuhan menjadikan semuanya itu. Tapi kan kita nggak ngerti apa yang terjadi 3 tahun ke depan. Memang kita bisa melihat, kita bisa memperkirakan, oh nanti 3 tahun saya akan lulus dari sekolah. Tapi kan perjalanannya ini yang tidak mudah. Ada proses membuktikan iman kalian kuat, tahan banting, dan selalu berharap pada Tuhan. Waktunya tidak sebentar, waktunya lama, bahkan mungkin sekian puluh tahun lagi. Kalian ketika menjadi seorang yang berhasil, yang sudah dewasa, ketika kalian melihat ke belakang, kalian akan melihat bahwa ternyata proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian itu tidak. Ada seorang tokoh bernama Yusuf, ketika mendapatkan rencana Tuhan dari atas hidupnya, tidak langsung semuanya jadi. Dia, kalian tahu kisahnya, dia mendapatkan mimpi bahwa saudara-saudara, bahwa bulan dan bintang sujud menyembah kepada dia. Dia akan berkuasa atas saudara-saudara. Tapi apakah langsung terjadi? Tidak. Dia harus dijual sebagai budak, difitnah oleh majikannya, kemudian masuk penjara. Baru akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Dan itu butuh waktu tidak 1-2 tahun, belasan tahun. Ada seorang yang kita kenal bernama Daud. Dia diurapi oleh Nabi Samuel bahwa dia akan menjadi raja. Tapi ketika diurapi, apakah berikutnya dia langsung jadi raja besoknya? Ternyata tidak. Dia harus mengalami dikejar-kejar oleh Raja Saul. Bersembunyi di gua-gua. Melarikan diri ke Filistin, jadi orang gila. Ada ayatnya mengatakan dia berpura-pura gila. Dia dihina orang lain dan disalahpahami. Mungkin dia bertanya-tanya, sebenarnya saya ini jadi raja apa enggak? Kalau jadi raja kapan? Bisa jadi dia berkata begitu. Pada akhirnya dia pun layak menjadi raja setelah menanti selama 13 tahun. Jadi ada proses yang Tuhan kerjakan atas hidup Daud, atas hidup Yusuf. Jangan takut dengan proses yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sabar saja dan tekuni saja. Kita tidak memahami apa yang nanti akan kita alami. Kerjakan bagian kita hari ini dengan setia. Tekuni firman Tuhan yang dibaca setiap pagi, yang saya share setiap hari itu dibaca. Mungkin kelihatannya nggak menyenangkan, bosan harus baca firman. Firman Tuhan dibaca itu membentuk iman kalian menjadi karakter kalian jadi indah dan kesabaran kalian diuji melalui firman Tuhan. Ada yang tanyakan dari sini? Nelva atau Niku mengenai rencana Tuhan atas kehidupan setiap Tidak, kita. Pak. Sama. Oke. Sekarang kita akan Jelas. sharing seperti biasa, kita sharing. Ceritakan Nico dan Nelva dalam kehidupan kalian. Apakah kalian pernah merencanakan sesuatu
lalu berhasil. Dan di sisi lain merencanakan sesuatu tapi ternyata mengalami kegagalan. Dari Nelva dulu pernah merencanakan sesuatu yang kamu rencanakan itu ternyata sesuai dengan yang kamu rencanakan. Hmm, apa ya, Pak? Jangan bilang Rencanakan. banyak terus lupa. Nah, masih ada salah satu merencanakan saya kepingin ini terjadi. Tapi juga nanti cerita merencanakan sesuatu tapi gagal. Atau salah satu merencanakan sesuatu berhasil, merencanakan sesuatu tapi ternyata gagal. Merencanakan waktu apa ya, Pak? Dari Niko dulu deh, Pak. Oh, Niko Saya dulu. Silakan Niko, temukan satu saja. Sinyal Pak, sinyal Pak ada lah. Kenapa? Sinyal Pak ada sebenarnya. Merencanakan sesuatu, ternyata yang kamu rencanakan itu berhasil. Atau kamu merencanakan sesuatu, ternyata yang kamu rencanakan itu tidak berhasil, mengalami kegagalan. Kalau saya sih, Ya pasti pernah merencanakan atau pergi waktu kemana. itu pernah mau merencanakan pergi, cuman eh, nggak berhasil karena tiba-tiba ada cara dadakan gitu. Ada acara dadakan. Ya. Ya. Dan direncanakan, tidak berhasil, gagal, tertunda. Ya, itu tidak apa-apa. Bahwa dalam hidupan kita bisa merencanakan sesuatu. Tapi lebih baik kita punya rencana, kemudian tidak berhasil, gagal, daripada tidak merencanakan sama sekali. Atau merencanakan mau ke sekolah, membawa pelajaran, ternyata gurunya tidak masuk. Itu kan juga salah satu contoh merencanakan. Nelva sudah menemukan salah satu contoh yang kamu rencanakan berhasil, atau yang kamu rencanakan ternyata tidak berhasil atau gagal. Mungkin kalau dari rencana yang gak berhasil sih waktu itu sebenarnya berencana waktu sebelum masuk SMA nggak pengen masuk SMA 19, tapi ternyata nggak berhasil juga rencananya, ternyata tetap masuk SMA 19. Kalau dari rencana yang berhasil itu salah satunya sih kayak kalau misalkan kita ada janji buat pergi main bareng temen, rencananya dapat berhasil gitu. Walaupun kadang juga nggak berhasil sih. Ya, percayakah kalian bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi, yang kalian rencanakan, semua tentu ada maksud Tuhan yang indah, yang tidak terselami oleh pemikiran kita saat ini. Bisa jadi ketika eh, merencanakan sesuatu, ternyata gagal, ternyata tidak berhasil, oh ternyata ada maksud Tuhan yang tidak terduga. Seperti tadi, mau pergi ke satu tempat, ternyata nggak jadi, ada acara mendadak. Coba kalau acara mendadak itu nggak diikuti, ya, kita kan mungkin berakibat kita tidak bisa mengetahui atau bisa keberadaan kita tidak dilibatkan dan sebagainya. Atau tadi mau masuk ke SMA yang lain, ternyata Tuhan bawanya ke SMA. Mungkin bisa jadi kalau masuk di tempat yang lain ada sesuatu yang eh, ternyata kalau masuk di sana lebih jauh atau apa yang terjadi. Jadi ketika yang kita rencanakan gagal, jangan takut. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang baik di dalam. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu apa? Kegagalan yang kita alami Tuhan itu turut bekerja. Dalam segala hal yang kita hadapi Tuhan turut bekerja. Misalkan mau berangkat, ini masih masih cuacanya masih baik-baik saja.
masih aman-aman saja. Siapa tahu satu kali kalian punya merencanakan sesuatu ke satu tempat, ternyata mau berangkat hujan, wah kita rasanya kan kecewa. Tapi ternyata ketika kalian tidak jadi berangkat, di jalanan itu ada situasi banjir atau eh, bahaya dan sebagainya. Kita diselamatkan. Untung saya nggak jadi berangkat karena hujan. Ternyata di jalanan sana terjadi bahaya atau banjir atau bahkan mungkin untung saya nggak jadi berangkat karena ternyata di sana teman-teman juga nggak datang. Hujan. Jadi ketika satu hal rencana kita tidak berhasil, tetap yakini bahwa Tuhan sudah bekerja. Kalaupun semua yang kita rencanakan ternyata berhasil, mengucap syukur bahwa Tuhan juga menyertai kita. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada hari ini bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita semua. Dan rencana Tuhan itu indah. Kita tutup dalam doa. Saya akan berdoa untuk kalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan yang singkat ini. Kami berdoa, berdoa untuk anak-anakmu, Nelva dan Niko, ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka di masa muda, Tuhan buat mereka mengalami kebaikan-Mu, Tuhan. Rencana-Mu dinyatakan indah atas kehidupan. Dalam studi mereka, Tuhan genapkan rencana-Mu yang terbaik, yang terindah. Tuhan cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mereka bisa eh, mengerjakan studi mereka dengan baik di kelas 10 ini sampai nantinya mereka menyelesaikan di kelas 12. Percaya rencana Tuhan nyata atas mereka, rancangan-Mu sempurna, masa depan yang indah ada atas Niko, atas Nelva. Orang tua mereka juga Tuhan punya rencana yang indah dinyatakan bagi kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan itu selalu baik adanya. Kau tidak pernah merencanakan yang buruk. Dan ada setiap proses yang harus dihadapi oleh anak-anak. Buat kami semua ini Tuhan, buat iman. Untuk tetap lurus jalan dan senantiasa berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Temukan kami di pertemuan berikutnya. Dan kiranya iman anak-anakmu, Nelva dan Niko, makin bertumbuh indah di dalam Tuhan dan tidak kehilangan pengharapan kepada Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Eva. Jangan lupa Terima tiap hari kasih, baca Pak. firman Tuhan ya. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, dan terima kasih.